أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majelis Quran ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya 24, 25, 26, 27 dan 28. Tapi ini adalah rangkaian dari ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang kondisi hari kiamat, ya, dari ayat yang ke-21. Di ayat yang 21 Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang disebut oleh Allah allazi hum fihi mukhtalifun. Jadi karena ini surat An-Naba, awal kasusnya adalah mereka yang memang tidak mau adanya hari hisab, ya. Karena mereka allazi hum fihi mukhtalifun, mereka sebenarnya ada kepentingan supaya isu tentang yaumul qiyamah itu tidak dimunculkan, berharap apa yang mereka lakukan ini, perbuatan dosa yang mereka lakukan itu tidak dihisab. Namun Allah bahkan memvisualkan dari ayat yang ke-17, Allah menyatakan inna yaumal fasli kana miqata. Memang dipisah, kata Allah. Dipisah mana yang hak, mana yang batil. Bahkan ketika Allah mengatakan di ayat yang ke-18, yauma yunfau fis-suri fatatuna afwaja, bahwa mereka akan datang dengan kelompok mereka masing-masing. Abu Dzar menjelaskan bahwa suatu saat di yaumul akhir kelak kita akan datang afwaja, berkelompok sesuai dengan nabi kita masing-masing, dan kita akan dipegang benderanya oleh baginda Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bendera yaumul akhir itu akan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, dan kaum wanita akan dipegang oleh Fatimatul Kubra. Jadi ibu-ibu nanti ada imamnya. Imam yang memegang benderanya adalah Fatimatul Kubra. Mungkin ibu-ibu belum kenal, ya. Suatu saat akan tahu siapakah Fatimatul Kubra, anak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mengerikannya tentang yaumul akhir kelak itu, Allah menjelaskan orang-orang yang mengingkari itu, ya. Maka para mufassir mengatakan mengingkari itu bisa karena secara keagamaan itu berbeda, karena memang khitab daripada surat An-Naba ini adalah orang kafir Quraisy yang menolak apa yang mereka lakukan itu akan ada yaumul hisab. Yang kedua adalah orang yang Islam, Muslim, tetapi dia tidak pernah merasakan bahwa yaumil akhir itu pasti akan ada, dan siksaan yang ada di dalamnya itu wujudnya pun ada. Maka di surat Naba ini Allah visualkan. Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada, bahwa jahannam itu menyala seperti seorang pemburu yang mencari buronannya.
Bahkan Allah mengatakan lit-taghina ma'aba. Siapa mereka? Orang yang melampaui batas. Kalau lit-taghina ada pembandingnya. Pembandingnya adalah izhab ila fir'auna fa innahu tagha. Siapakah dia? Dia adalah Fir'aun laknatullahu alaihi. Ya, Fir'aun laknatullahu alaihi. Lalu bagaimana mereka? Kata Allah, labisina fiha ahqaba. Mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Nah, di ayat yang ke-24 Allah jelaskan tentang minumannya, kondisi alamnya. Apa kata Allah? La yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. La yadzuquna fi hawa'an barida. Di tempat itu, di neraka jahanam itu, mereka tidak merasakan udara yang dingin. Yubarridu harras sa'iri anhum wa la yadzuquna fiha syaraban yutaladzadzu bihi. Dia tidak mendapatkan minuman yang mereka bisa nikmati. Maka para mufassir menjelaskan hawaan barida, udara yang sejuk itu, maknanya mereka tidak akan punya kesempatan untuk istirahat. Insyaallah. Jadi bagi orang mukmin akan jauh berbeda, Pak. Akan jauh berbeda. Ketika dia wafat saja, jenengan lihat bagaimana seorang syuhada di Palestina ketika diamputasi bagian kaki kirinya, dia tersenyum sambil membaca surat Ar-Rahman. Ya. Sampai pada akhir amputasi itu, karena memang sudah tidak ada suntikan apa-apa ya, ke saat operasi kaki itu, saat membaca Ar-Rahman, Allamal Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bi husban, sampai ayat yang ke-12 dia tersenyum. Dia tersenyum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah mengucapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Allah tutup hidupnya, ya, dengan senyuman, padahal secara fisik kakinya dalam proses amputasi. Ada seorang dokter di Jerman yang baru-baru ini masuk Islam. Dia menulis sebuah jurnal. Dia meneliti tentang bagaimana kondisi bakteri, virus di dalam tubuh kita ketika kita membaca Al-Quran. Jadi seorang ahli ilmuwan, dia mencoba mengecek tubuh kita ini kalau seandainya sedang dibacakan Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran. Ternyata kondisinya berbeda. Virus itu berhenti, bakteri itu berhenti ketika dibacakan Al-Quran. Maka tidak salah pula ya seorang abbad yang menjaga tenda kenabian, ketika beliau membaca surat Al-Kahfi, lalu ada anak panah yang melesat ke tubuhnya. Setelah itu dia terjatuh, ya, menyengajakan diri untuk menjatuhkan diri supaya teman yang di sampingnya ini terbangun. Ketika temannya mengatakan, kenapa ketika anak panah pertama tadi tidak engkau menjatuhkan dirimu? Apa katanya? Kalau bukan karena amanah dari Rasulullah untuk menjaga tempat ini, aku akan lebih memilih menyelesaikan surat Al-Kahfi dibandingkan daripada aku membangunkan dirimu. Maka bagi orang yang beriman, kalau orang kafir la yazukuna fiha bardan wala syaraba, tidak merasakan sedikit pun roha, tidak merasakan sedikit pun istirahat di yaumil akhir pula. Kata Allah, illa hamimau wa ghassaqa, la yazukuna illa ma'an syadidal hararah, tidak merasakan kecuali air yang begitu panas. Wala yasilu min sadidil ahlin nar, dan itu terbuat dari apa?
terbuat dari air nanah, ya na'udzubillah min dzalik, jazaa'u wifaqa. Kalau kita melihat tazkiyahnya dari ayat ini, kenapa la yazuquna fiha bardan wala syaraba? Yajibu alaina an natadzawwaqa ladzata wa rahah wa ta'ah fid dunya. Kita ini memang harus mulazamah, merasakan apa? Rahatut ta'ah, istirahatnya ketaatan. Jadi sholat subuh kita tadi, pelan-pelan kita mencoba itu adalah tempat istirahat kita. Maka tidak salah ketika Bilal bin Rabah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, arifna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa sholat itu tempat istirahatnya? Karena memang ayat-ayat yang berbicara tentang yaumul akhir, salah satunya adalah la yazuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak mendapatkan nikmat apapun, bahkan minuman mereka pun dari air yang begitu panas. Maka kita di dunia ini, ya di dunia ini yang Allah berikan kita waktu, diberikan kita kesehatan, diberikan kita untuk masih bisa melangkah, maka para ulama mengatakan fatazawwaq ladzata wa rahatut ta'ah fid dunya. Maka rasakanlah tempat istirahat dalam ketaatan fid dunya hatta natazawwaq ladzatal ikram wa raha fil akhirah, sampai kita mendapatkan betapa nikmatnya nanti di yaumil akhir, di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bilal bin Rabah, jenengan Bilal bin Rabah itu kan mantan budak, ya mantan budak. Jadi setelah Rasulullah masuk di Fathul Mekah, di kota Mekah 10.000 pasukan, lalu Rasulullah SAW membawa busurnya sambil tawaf, tapi menaiki ontanya, dan beliau menghancurkan sekitar 300 Lata dan Uzza yang ada di sekitar Ka'bah itu. Ya, selesai dibersihkan di luar, dibersihkan di dalam, dibuka pintunya Ka'bah itu, dibersihkan semua berhala yang ada di dalam. Lalu ada gambar, tapi bukan foto ya Pak. Ada gambar di dalam, adalah gambarnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Ya, seolah-olah beliau berdua ini ya sedang melakukan peribadatan kepada Lata dan Uzza. Disobek oleh Rasulullah, dibersihkan semuanya. Setelah semuanya bersih, Rasulullah memegang pintu Ka'bah itu dari dalam, melihat ke seluruh orang-orang yang ada, orang-orang kafir yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu sedang berkumpul di depan Masjidil Haram. Maka Nabi Muhammad SAW ingin menunjukkan satu hal di depan mereka. Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada Bilal? Rasulullah minta kepada Bilal naik ke atas untuk mengumandangkan azan pertama kali. Azan pertama kali. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang mukmin setelah azan, ya, rahatukum, istirahatnya kalian. Rahatukum laisa fid dunya, lakin rahatukum fil akhirah. Istirahat kalian bukan di dunia ini, tapi istirahatnya al-mu'min fil akhirah. Tempat istirahatnya orang mukmin itu di akhirat. Boleh lelah fisik kita di dunia ini, tapi na'udzubillah, ya, kalau lelah fisik kita di dunia ini, kita bisa masih melaksanakan, bisa masih tidur, bisa diberikan istirahat, masih bisa kita diberikan untuk sholat, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Suatu ketika Bilal bin Rabah ini bertengkar, ya, berdebat dengan Abu Dzar. Ya,
Jadi biasa, karena Abu Dzar ini sedang mengatur strategi, datang Bilal bin Rabah. Kata Bilal, bukan begitu wahai Abu Dzar, begini. Ya, mungkin sedikit tidak menerima Abu Dzar, dan beliau mengatakan begini kepada Bilal bin Rabah, wahai budak yang hitam dari wanita yang hitam. Nah, karena Bilal itu memang hitam, Pak. Kira-kira bahasanya nggak salah sebenarnya. Ya, wahai budak yang hitam dan dari wanita yang hitam. Marah Bilal bin Rabah. Setelah itu beliau datang ke baginda Nabi Muhammad SAW, dikejar oleh Abu Dzar, dan Bilal bin Rabah mengadukan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Abu Dzar, berarti masih ada kejahiliahan di dalam hatimu wahai Abu Dzar. Masih engkau menyakiti saudaramu seperti itu. Karena begini Pak, kalau ada orang yang kita zalimi dan belum mendapatkan hak hukumannya di dunia, maka Allah selesaikan nanti di yaumiddin. Makanya Allah menyebutnya maliki yaumiddin. Kenapa din? Karena itu dari kata yang sama, yaitu dain. Dain itu artinya adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar di dunia, diselesaikan nanti di yaumil akhir kelak. Jadi kalau ada orang yang menzalimi kita, maka kalau tidak selesai di dunia ini Pak, maka Allah akan selesaikan di akhirat. Jazaa'un wifaqa. Satu pun tidak akan pernah Allah lewatkan. Kalimat itulah yang mengiang-ngiang di telinganya Abu Dzar. Selesai dari rumah Rasulullah SAW, Abu Dzar mengejar Bilal bin Rabah. Dikejar oleh Abu Dzar. Setelah itu dipegang tangannya Bilal bin Rabah. Lalu beliau meletakkan kepalanya miring seperti ini di tanah, yang sisi kanan berada di tanah dan sisi kiri di tanah, sedangkan sisi kanannya berada di atas. Lalu dia mengatakan, wahai Bilal, letakkan dua kakimu yang mulia itu di atas kepalaku ini, sehingga sisi bagian kiri kepalaku ini berada di tanah. Begitulah Abu Dzar. Kenapa Pak? Karena Abu Dzar paham, ketika nanti ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau memperbolehkan dirimu wahai Abu Dzar, menghinakan dirimu wahai Abu Dzar dengan seorang anak budak yang hitam, yang sebagaimana engkau katakan itu wahai Abu Dzar. Apa kata Abu Dzar? Labisina fiha akhqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamimau wa ghassaq. Aku tidak mau ingin betapa siksaan yaumil akhir itu begitu dahsyat. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, antara terompet yang satu dengan terompet berikutnya itu berapa lama ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan 40. Lalu sahabat bertanya, apakah 40 jam? Apakah 40 hari? Aku menolak menjawabnya, kata Rasulullah. Apakah 40 tahun ya Rasulullah? Aku menolak untuk menjawabnya, kata Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah, air akan hujan, air akan turun, kata Allah, kata Rasulullah, dari langit, maka akan tumbuhlah manusia itu. Karena apa? Karena tulang belulangnya akan habis kecuali bagian belakangnya. Jadi bagian tulang belakang kita itu yang masih utuh. Dari itulah dia akan dibangkitkan seperti benih, kata Rasulullah. Ketika benih kita tanam padi, maka hujan turun, maka Allah akan bangkitkan itu semua. Dari mana? Dari tulang bagian belakang itu. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'un wifaqa. Adalullah fil mujazah kafirina wal asaq. Jadi
Kezoliman itu kalau kita rasakan hari ini, baik itu bernegara, baik itu sesama manusia, baik itu bersyarikat, baik itu muamalah antara hutang antara satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya ada peradilan yang pasti terjadi nanti di yaumil akhir kelak. Dan peradilan itu adalah peradilan yang akan memenuhi keadilan. Ya, kalau hari ini di dunia tidak bisa kita mendapatkannya, maka Allah akan berikan nanti di yaumil akhir kelak. Bahkan keadilan tentang nikmat atau pahala yang kita kerjakan. Jadi saya dan panjenengan, saya pernah sampaikan bahwa apa pahala sholat subuh kita berjamaah tadi? Ya, apa pahala sholat sunnah kita sebelum subuh tadi? Pertanyaannya, apakah itu kita dapatkan di dunia ini? Tidak, Pak. Kita dapatkan nanti di yaumil akhir kelak. Ya, kita akan dapatkan di yaumil akhir kelak. Saksinya adalah langkah panjenengan dari rumah tadi. Setiap bumi yang terinjak, maka bumi itu akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Mata, telinga, rambut, ya, kulit, udara yang panjenengan lewati begitu dinginnya dari Somoroto sampai ke Masjid Jazuli, ya, bawa apa lagi? Bawa jamu lagi gitu ya. Itu akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada peradilan yang lebih lengkap. Ya, tidak ada peradilan yang lebih menyempurnakan rasa keadilan itu kecuali nanti di yaumil akhir kelak. Apa kata Allah? Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, innaka jami'un nas, Engkau yang mampu mengumpulkan manusia pada hari yang tidak bisa diragukan tentang hal itu. Jadi kondisi tentang yaumil akhir ini, labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghasaqa, itu tidak bisa kita keragui dan pasti ini terjadi. Tidak bisa kita keragui. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan apa yang Allah janjikan, dan itu pasti terjadi. Maka ada fitnah, ya, ada fitnah. Rangkaian hidup kita ini, Pak, akan ada fitnah. Saya tidak tahu apakah sudah terjadi atau belum. Kata Nabi Muhammad SAW, ada namanya fitnatul akhlas. Itu pertikaian antara orang-orang Islam. Ya, ini bertengkar dengan ini bertengkar dengan ini. Ya, terjadi nggak, Pak? Ya, ini memfitnah ini yang memfitnah golongan ini, dan itu terjadi. Yang kedua adalah fitnatus syarra. Ya, apa, Pak? Orang berlimpah dengan harta, tapi harta yang dia miliki adalah jalannya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah fitnatut tahmiyah, yaitu fitnah dari kegelapan. Na'udzubillah. Ada orang yang ada orang yang tidak kenal dengan sholat, ada orang yang tidak kenal dengan berwudu, ada orang yang tidak kenal dengan Al-Quran di zaman seperti ini, Pak. Ada orang yang tidak pernah menyentuh Al-Quran. Ya, saya baca sebuah artikel yang beliau ini dulu murtad dan akhirnya masuk Islam. Kembali ya, Islam, murtad, kembali ke Islamnya. Jadi semenjak dia dulu masih Islam itu, dia tidak pernah memegang Al-Quran, itu tidak pernah memegang, menyentuh Al-Quran itu tidak pernah. Akhirnya murtad. Setelah murtad, dia malah merasakan bahwa ada rohani yang tidak sempurna di dalam jiwanya itu, dan dia merasakan itu ada di Islam. Maka di saat dia murtad itulah dia memegang Al-Quran. Dia memulai membaca Al-Quran. Dia mulai membaca artinya. Dia mulai memahaminya. Sampai Allah berikan hidayah kepadanya. Sampai beliau mengatakan hari ini,
rasanya lisan ini tidak akan pernah berhenti untuk membaca dan mempelajari dan mentadaburi Al-Quran. Nah, hari Minggu kemarin, Ahad kemarin, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hidupnya di Makassar dengan sambil apa? Sambil setelah sholat duha, dia membaca sholat duha, dan dia kata istrinya ketika dia membaca surat duha itu agak keras katanya. Karena di rumah sholat duhanya membaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Diulang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Diulang lagi, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tutup hidupnya. Dan ada kalimat yang menarik terakhir yang beliau baca itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Wadda'a itu kan dua orang yang saling mencintai lalu dipisah. Ya, itu namanya wada. Makanya disebut dengan haji wada. Jadi seolah dia ingin mengatakan kepada kami yang tertinggal ini, kepada istri-istrinya yang menyampaikan, seolah beliau ingin menyampaikan bahwa begitu beratnya berpisah dengan yang dicintai yaitu Al-Quran, dan ingin bertemu dengan yang dicintai yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Pak. Semoga kita ini tidak ada yang menzolimi kita, dan kita pun tidak menzolimi orang lain. Kenapa? Karena peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih sempurna. Ya, kalau hari ini kita tidak puas dengan peradilan di dunia ini, maka ada peradilan yang sangat pasti, bahkan sedebu, ya sebesar debu pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, seorang Syekh Nabil, seorang Syekh namanya Nabil, di mana di Kuwait. Ya, Syekh Nabil ini bercerita, ada seseorang yang menangkap seekor tikus, Pak. Tapi ketika ditangkap tikus itu kan boleh dibunuh, ya, tapi dengan cara yang benar. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Kuwait ini, Pak? Ini Syekh Nabil cerita. Diambil tikus itu, dipegang, setelah itu diambil korek, ya, diambil korek, dibakar ekornya itu, dibakar ekornya. Ternyata ketika dibakar kan sakit itu dirasakan oleh tikus itu dan lepas dari pegangan orang ini, kata Syekh Nabi. Dan dia masuk ke rumah yang punya yang membakar itu. Ya, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membakar rumah orang tersebut. Berawal dari mana, Pak? Berawal dari proses membakar ekornya tikus. Ya. Lalu Syekh Nabil mengatakan, Allah tunjukkan kalau ada kezaliman kepada binatang saja, Allah meminta peradilannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah, ya, untuk berbuat zalim, baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Saya rasa demikian. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Fadhol, Ustaz. Waalaikumsalam. Ketika melaksanakan ibadah, salah satu contoh misalnya sholat, berdasarkan mengingat betapa kita mungkin begitu takutnya menghadapi atau merasa berat, susah atau apa, sehingga sholatnya itu penuh dengan rasa ketakutan untuk kemudian. Satu sisi itu, sisi yang lain orang menghadapi ibadah itu ya tenang saja. Misalnya ketika kerja, sholat dengan tenang, kerja, sholat dengan tenang. Hanya melaksanakan
Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh sahabat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana liqa'anallah min khasyatillah. Bagaimana pertemuan kami ini ya Rasulullah ketika lagi sholat ini ada rasa takut yang mendalam. Apa kata Rasulullah? Fa innahu rahatukum. Karena rasa takutmu itu adalah istirahatmu, kata Rasulullah. Jadi ada orang yang modelnya seperti itu. Kemarin kita sebutkan salah satunya adalah Ali Fudail bin Iyad. Jadi rasa takut itu sebenarnya adalah roha bagi jiwa. Tapi ada orang yang biasa, wa kaifa kana 'ada. Bagaimana orang yang datang penuh dengan biasa saja, fa innahu ala dzukis sa'adah. Tapi dia merasakan kebahagiaan ya Rasulullah. Ya saatnya salat ya salat, saatnya bekerja ya bekerja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu fis sa'adah. Dia juga mendapatkan kebahagiaannya. Jadi porsinya masing-masing. Ya, porsinya masing-masing. Ada yang datang, yes, dia datang sholat penuh dengan kebahagiaannya, dia bekerja penuh dengan kebahagiaannya. Ada yang datang ke sholat dengan rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Fa innahu rahatukum. Itu adalah istirahatnya kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa takut itu bukan menyiksa. Rasa takut itu apa kata Imam Ghazali, fa inna tabaqatal khauf alal mahabbah. Cinta itu berawal, cinta orang manusia kepada Allah berawal dari rasa takutnya kepada Allah. Nanti ketika sudah dia mendapatkan itu, dia akan masuk ke tingkat berikutnya disebut dengan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mahabbata, kalau dia sudah sampai kepada tingkat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Jadi pertanyaannya satu hari Rasul yang jawab, bukan saya. Mungkin ada lagi? Cukup ya, kopinya dingin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.